Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Nah, di video kali ini kita akan bahas mengenai timer kulkas 2 pintu, teman-teman ya. Jadi di sini karena kenapa di sini saya membahas mengenai timer untuk kulkas 2 pintu? Karena di sini kemarin ada yang bertanya mengenai timer untuk kulkas 2 pintu itu timer 1/4 atau timer 1/3, teman-teman ya. Jadi saya ulangi kembali, untuk di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya, untuk masalah timer ini, pergantian timer itu nggak boleh salah. Jadi kalau misalkan salah percuma kita ganti, teman-teman. Nah, untuk tutorial kali ini jadi banyak ya mungkin yang saya sampaikan untuk kalian semua, karena untuk pergantian timer itu sangat jarang sekali ya. Kalau saya itu jarang sekali untuk pergantian timer, karena untuk timer itu sendiri itu sangat kuat dan bisa bertahan sampai 5 atau 7 tahun ke atas baru kita ganti. Nah, kalau misalkan di baru 2-3 tahun, ya itu bukan dari timer juga ya, teman-teman ya, karena mungkin ada permasalahan di bagian heater dan juga fuse. Karena fuse dan heater dan juga timer ini berhubungan, teman-teman ya. Jadi ini berhubungan, jadi strumnya berhubungan. Nah, itu perlu kalian ketahui. Oke, jadi untuk pergantian timer untuk di kulkas sub 2 pintu itu untuk di kulkas sub 2 pintu itu dia memakai memakai timer 1/4, teman-teman ya. Jadi jika teman-teman mengalami atau mempunyai kulkas sub, itu usahakan teman-teman bisa lihat kode serinya. Kalau misalkan kode seri ini 2, itu dia timernya timer 1/4. Kalau mau ganti lihat serinya. Jadi kalau serinya 2 itu 1/4, kalau serinya 1 itu 1/3, teman-teman. Itu nggak boleh salah ya, teman-teman ya. Nah, selain untuk kulkas sub itu dia memakai 1/3, sama aja. Nah, ini sama aja ya. Jadi Bang, kalau misalkan timer saya, kulkasnya itu saya beli untuk yang tipis, yang seperti ini itu nggak ada, Bang. Adanya yang seperti ini, itu nggak masalah. Yang penting ini itu timernya timer 1/3. Jadi kita sesuaikan. Kalau misalkan timer yang original itu timer 1/3, ya kita ganti timer 1/3. Kalau misalkan membedakan jenis atau bentuk itu nggak masalah, guys. Ya, yang penting fungsinya ya. Jadi kayak gitu. Nah, jadi untuk di untuk di kulkas 2 pintu itu sering sekali ya saya temui di lapangan bahwa untuk pergantian timer itu ada kesalahan ya. Jadi timernya itu, kalau ini kebanyakan kulkas Polytron ya biasanya. Biasanya kalau kulkas Polytron itu dia memakai timer 1/3. Nah, itu kebanyakan teman-teman ganti atau ada yang mengganti itu menggunakan timer 1/4. Asal beli aja timer 1/4 ya. Bahwa untuk timer yang orisinilnya itu dia memakai 1/3. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan ini timer salah, ya udah bakalan nggak dingin lagi untuk kulkas 2 pintunya, teman-teman. Nah, di sini untuk untuk masalah timer, untuk memperbaiki timer itu di video sebelumnya sudah pernah saya bahas ya. Cara mengganti bahwa misalkan ini timer 1/4 kita ganti ke timer 1/3 itu bisa ya. Jadi kita bongkar di bagian baut sini. Ini 1, 2, 3 dan 4. Kemudian kita bongkar di sini, semuanya kita bongkar ya. Itu bisa kita rubah. Nah, merubah di bagian spool ini aja. Di bagian dalam spool ini ke sini. Itu sudah bisa, teman-teman. Nah, kemudian karena sering sekali ya di kolom komentar itu, Bang, saya sudah mengganti defrost dan juga timer. Duh, kok ganti timer, emang timernya mati? Iya, timernya nggak hidup. Timer nggak hidup itu ada beberapa faktor atau ada beberapa penyebab, teman-teman ya. Nah, biasanya itu yang kalian nggak cek itu di bagian heater ya, di bagian heaternya. Kalau di bagian heater dan fuse ini putus, maka timer ini nggak bakalan berfungsi.
jadi nggak bakalan hidup karena setrum yang dia yang menuju ke timer ini dia putus. Jadi putus ini yang menuju ke timer. Jadi timer ini otaknya ya. Jadi otak dari sistem kelistrikan kulkas 2 pintu ini. Jadi ini semua yang mengatur waktu, berapa lama mesin kompresor dan kipas nyala, itu sudah diatur oleh timer ini. Jadi kayak gitu. Jadi pastikan teman-teman bahwa timer ini benar-benar rusak atau enggak. Nah, cara ngecek bahwa timer ini rusak atau enggak, kalian bisa siapkan kabel ya. Jadi siapkan kabel seperti ini. Nah, siapkan kabel seperti ini. Ini teman-teman bisa kasih sekun yang seperti ini ya. Atau enggak ya solder nggak apa-apa, tapi ribet nanti kalau misalkan solder. Nah, ini teman-teman bisa beli aja sekun seperti ini. Kita tinggal tancapkan aja nanti, misalkan seperti ini. Nah, seperti ini. Itu udah beres. Nah, ini cara ngeceknya. Oke, sekarang kita coba akan cek di bagian timer ini ya. Ini timer 1/4 ya. Jadi serinya itu 2, maka timer ini timer 1/4. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk stop kontak. Oke, sekarang ini timer 1/4. Jadi di sini teman-teman bisa ketahui bahwa di bagian timer itu ada nomor ya. Oke, sebentar nih, saya coba matikan dulu untuk flash. Flashnya di sini saya coba matikan dulu. Nah, ini ya. Kelihatan ya. Jadi ini 1, 2, 3 dan 4. Ini sekun nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah, ini semuanya sama ya. Meskipun sepertiga, itu semuanya sama, 1, 2, 3 dan 4. Kemudian di sini juga yang membedakan itu di sini ya. Untuk yang gede itu di sini itu 1. Kemudian di sini sudah ada tertera 2, 3 dan 4. Itu sama aja cara pengetesannya. Nah, di sini saya coba contohkan ke timer ini ya, yang kecil. Karena di sini 1/4, jadi kita setrumnya itu 1 dan 4 ya. Jadi kalau misalkan 1/3, setrumnya itu di 1 dan 3. Oke, kita coba pakai sekun. Ini karena ini 1/4. Seperti ini. Dan teman-teman bisa lihat ya. Jadi bisa lihat di bagian rotor. Nih ya, di bagian rotor ini kalian bisa lihat berputar atau enggak. Oke, sekarang di sini saya coba nyalakan. Nah, ini sudah tanda-tanda untuk timer sudah hidup itu bergetar ya. Jadi ada getaran. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini itu ada rotor ya. Nah, ini ada rotor seperti ini. Tuh dia jalan ya. Cek, sebentar saya fokuskan dulu. Nah, ini ya. Itu berputar. Dan kemudian ini kan 1/4 ya teman-teman ya. Jadi ini kita coba kita posisikan ke defrost atau pencairan bunga es. Nah, ini ya. Ini tadi posisi ke defrost ya. Ini ke mesin kompresor udah nyala. Kita putar terus. Kita putar terus sampai ke defrost lagi. Oke, ini sudah sudah ke posisi defrost ya. Ini sudah jalan lagi ya. Artinya ke kompresor dan ke defrost itu dia tetap jalan. Artinya timer ini masih berfungsi dengan baik, teman-teman. Jadi kayak gitu untuk caranya. Oke, di sini kita lanjut lagi. Oke. Di sini kan ada sekarang saya coba nyalakan lagi. Kurang jelas ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Nah, ini ya. Ini untuk putaran, ini sudah ada ada petunjuknya ya, bahwa kita putar ke arah berlawanan jarum jam. Jadi kita putar seperti ini. Nah, seperti ini ya. Tuh terus ini sampai bunyi cetik 1 kali ya. Itu artinya waktu pendefrosan.
Jadi kalau mau tes tuh kayak gitu. Mau waktu pendefrosan dan juga mesin kompresor waktu jalan itu tetap bekerja ya untuk timernya. Nah, ini sudah detik. Kalau misalkan kita tes di 1 dan 4 itu di bagian rotor sini itu tetap jalan teman-teman ya. Artinya timer ini masih berfungsi dengan baik, jadi yang nggak perlu kita ganti. Jadi kayak gitu. Yang perlu diperhatikan itu adalah di bagian fuse dan juga heaternya teman-teman. Jadi jangan sampai kalian ganti dengan yang salah, dan juga jangan sampai timer ini nggak rusak kalian ganti. Itu kan malah menjadi buang-buang duit teman-teman. Jadi kayak gitu. Mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe. Dan jika teman-teman ada pertanyaan seputar kulkas 2 pintu, mesin cuci dan juga yang lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar teman-teman. Dan sertakan kulkasnya apa dan juga permasalahannya apa. Dan juga insya Allah semuanya sudah pasti saya akan jawab. Dan jika teman-teman memang ada kesulitan yang mau belajar, teman-teman bisa lanjut ke IG saya aja, IG-nya Mas Vincent ya. Itu teman-teman bisa DM ke saya. Kalau misalkan lama nggak dibalas di bagian IG, teman-teman langsung WA saya, nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.